Oke guys, selamat datang kembali sahabat Hamis and Mom channel. Doa terbaik buat kalian semua yang masih mau mampir di channel ini. Mari melanjutkan kisah kapal Prometheus yang kembali ditemukan setelah 4 bulan lamanya menghilang. Setelah episode sebelumnya, Daniel menggunakan alat yang terhubung dengan kotak mesin di kapal. Tiba-tiba kapal Kerberos menghilang. Hilangnya kapal ini membuat para awak kapal kebingungan mencari di mana keberadaan dari kapal Prometheus. Kapal itu menghilang kembali dengan tanpa jejak. Namun di sini para awak kapal sadar bukan kapal Prometheus yang kembali hilang, tapi mereka yang menghilang. Titik kompas menunjukkan jika mereka kini berada di titik awal mereka berbalik 3 hari yang lalu. Hal ini sangat membingungkan, namun Franz tak banyak berpikir. Tujuan mereka adalah kembali ke jalur mereka. Franz meminta untuk menyalakan mesin kembali dengan kekuatan penuh. Sedangkan di lain hal, cuplikan masa lalu kembali muncul dan kini kisah yang berhubungan dengan Lucien dan juga Jerome. Ternyata mereka adalah bawahan dari seorang letnan. Namun karena bantuan yang tak kunjung datang dan letnan yang tak mau meninggalkan tempat misi mereka, hal itu membuat Lucien menghabisi letnan tersebut. Lucien mencoba untuk memperbaiki hidup mereka dengan cara dirinya akan menyamar sebagai letnan yang terluka dan Jerome adalah orang yang menolongnya. Mereka akan menggunakan identitas pria itu untuk keluar dari sana. Saat itu Jerome sangat menentang keras dan itu membuat Lucien menyerangnya. Cuplikan itu membangunkan Jerome. Dan dalam ruangan tersebut sudah ada Oleg, kapten dan juga pendeta. Tak berselang lama, Franz datang dan meminta Oleg dan juga Jerome untuk keluar. Kapten terus meminta Franz untuk berhenti, namun dirinya tetap memberontak. Selain kapal mereka yang berpindah secara misterius, kini juga banyak dari penumpang yang berakhir tanpa sebab dan mereka jatuh begitu saja. Melihat hal inilah akhirnya Franz meminta Oleg dan juga Jerome untuk membuang para mayat tersebut ke lautan. Kematian yang terus terjadi juga membuat para penumpang bawah menjadi penasaran apa yang sedang terjadi dan mereka menuntut jawaban dari asisten kapal. Dan disinilah pria ini mengatakan jika hari setelah mereka menemukan Prometheus, perusahaan kapal meminta untuk menenggelamkan kapal tersebut. Pria ini mengatakan secara tak langsung jika setelah mereka menemukan anak kecil tersebut, kejadian buruk malah terus terjadi. Sontak mereka pun menganggap anak itu adalah anak iblis, sehingga mereka langsung bergegas untuk menemukan anak tersebut. Dalam hal ini, Toph masih belum percaya jika anak kecil itu adalah iblis. Namun ayahnya sendiri meyakini jika Tuhan selalu berbicara kepada ibunya. Bahkan ibunya juga menganggap jika kehamilan Toph adalah anugerah dan juga anak itu adalah anak Tuhan. Dalam kegentingan ini, Maura keluar dan kemudian mencari keberadaan kapten kapal. Namun sayangnya dirinya ditangkap. Franz mengatakan jika Ek bukan lagi kapten. Maura berusaha untuk menghentikan Franz dan dirinya tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dan hanya menganggap pria ini bermain dengan kekuasaan. Kapten sendiri dengan bantuan pendeta di ruangan itu berhasil menemukan lorong kecil dan mereka masuk ke sana untuk keluar dari ruangan tersebut. Saat Maura dikembalikan ke kabin, di sana sudah ada banyak orang. Mereka akan mengambil bocah tersebut. Mereka lalu mengambil kunci dari Maura dan membuka pintu itu. Namun saat pintu terbuka, mereka tak menemukan siapapun. Akhirnya Maura pun dikunci di kamarnya dan tak lama ada suara. Ternyata di kamar Maura juga memiliki lorong yang sama dan anak itu ada di sana. Bersamaan dengan itu, Lucien menghadapi pertanyaan istrinya di mana dirinya semalam dan obat apa yang ditemukannya itu. Akhirnya Lucien menjawab jika obat itu adalah obat untuk dirinya yang sedang memiliki masalah di otaknya yang membuatnya sering kejang-kejang. Obat itu yang mampu mengobatinya dan jika dirinya meminumnya efeknya akan membuatnya tak bisa ereksi. Mendengar hal itu istrinya hanya terdiam. Di sini tak sengaja Lucien menemukan lambang militer yang berkaitan dengan masa lalunya. Sontak membuatnya marah dan menyakiti istrinya.
Istrinya tak tahu apapun dan itu membuat Lucien meminta maaf dan pergi. Kematian banyak orang tanpa sebab membuat Oleg merasa apakah kematian ini juga yang sama terjadi pada Prometheus, sehingga tak ada yang selamat dari kapal tersebut. Di sini Jerome pun berusaha meminta Oleg untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Dirinya berusaha untuk kabur. Jerome berhasil kabur dan dirinya pun masuk ke ruangan Lucien. Di sana dirinya bertemu dengan istrinya. Jerome mengatakan jika dirinya belajar kalau kudeta akan menghancurkan segalanya. Jerome pun berniat akan membantu kapten. Saat itu istri Lucien pun ikut membantunya. Di lain hal, Maura terus bertanya tentang lorong yang sama di kapal Prometheus. Anak itu sama sekali tak menjawab. Namun dirinya membantu Maura saat ingin membuka pintu. Dirinya menggunakan serangga dan berhasil membuka pintu tersebut. Mereka terus mengikuti serangga. Sedangkan kapten sendiri berhasil keluar. Di tempat inilah akhirnya kapten dan juga Jerome bertemu. Mereka akan membantu kapten ke tempat sekoci. Di sini Maura juga bertemu mereka berkat serangga tadi. Melihat Maura, kapten pun langsung menanyakan rahasia apa yang disembunyikan oleh Maura tentang kapal Prometheus. Namun tak lama para pemberontak menyadari ketidakberadaan kapten dan akhirnya mereka pun menemukan mereka. Krester meminta untuk menyerahkan anak tersebut. Di sini mereka tak bisa menahan para pemberontak dan para pemberontak itu berhasil membawa anak itu. Bahkan saat Jerome akan melawan, dirinya malah ditembak. Mereka pun akhirnya membawa anak itu. Di sini Toph berusaha menyadarkan adiknya Krester untuk tak melakukan hal yang salah. Namun Krester malah tak mau mendengar. Setelah Jerome tertembak, dirinya malah dibawa ke masa lalunya. Pertengkaran antara dirinya dan Lucien membuatnya harus ditahan dan Lucien telah memakai pakaian letnan yang dirinya bunuh. Lucien akan membuat identitas baru baginya dan memberikan barang milik letnan agar bisa dijual sehingga Jerome bisa keluar dari penjara itu. Jerome sangat bingung dan dirinya merasa masa lalunya terus berulang. Namun tak lama dirinya terbangun. Jerome kemudian berjalan ke ruangan para tahanan. Dirinya langsung masuk dan meminta mereka untuk tak menyerah. Jerome akan melakukan apapun untuk menghentikan para pemberontak. Sedangkan mereka yang di atas sudah memegang anak tersebut. Mereka akan membuangnya di lautan dan menghilangkan mimpi buruk dari anak iblis tersebut. Bersamaan dengan itu, Daniel sendiri menuju ke ruang bawah. Dirinya membuka kotak mesin dan kemudian menghubungkan kotak itu dengan alat miliknya. Daniel seperti memasukkan kode yang terhubung dengan mesin tersebut. Di sini Maura dan juga yang lainnya naik ke atas. Mereka akhirnya berusaha untuk saling mempertahankan. Tapi saat itu ibu dari Krester dan juga Toph malah mengangkat anak itu dan kemudian membuangnya ke lautan. Saling serang terus dilakukan dan tiba-tiba Daniel datang. Dirinya menyadarkan Laura yang terdiam melihat anak itu, meminta mereka agar pergi. Akhirnya mereka pun mundur dan bersembunyi di bar. Kapten saat itu pun menunjukkan daftar nama yang ada di kapal Prometheus dan juga meminta Maura untuk jujur siapa sebenarnya dirinya. Nama Maura ada di sana. Namun tak lama di meja bar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya dan anak kecil yang dilemparkan ke lautan tadi malah muncul kembali ke sana. Anak itu langsung memeluk Maura dengan kencang dan ini sontak membuat semua orang terdiam.